Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang melimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian talbot salawat teriring salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya, kemudian siapa saja yang mengikuti beliau bil ihsan ila yaumiddin. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pesan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana kita sudah sampai ke hadis yang ke-289. Faqala rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri, rahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hassana wa Ibnu Huzaimah wa sahhaha. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya semoga Allah SWT merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Jadi ini termasuk hadis yang ulama berselisih paham tentang kesahihannya. Sebagian mensahihkan, sebagian mendaifkan. Tapi terlepas dari perselisihan pendapat yang terulama tentang kesahihan dan kedaifannya, hadis ini ada yang menopang dan menguatkannya. Selain ini kan hadis Ibnu Umar, ada hadis Ali, ada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ada hadis Abu Hurairah, ada hadis Ummu Salamah. Jadi cukup banyak hadis yang menyebutkan tentang 4 rakaat sebelum asar. Ya. Artinya hadis ini bisa diamalkan karena banyaknya jalan. Yang kita bisa pelajari daripada hadis ini, 4 rakaat sebelum asar itu kan tidak termasuk di dalam namanya sunan rawatib. Jadi dia tidak termasuk kategori sunnah ratibah. Sunnah ratibah itu kategorinya sunnah yang sangat ditekankan, yang ada 12 itu, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12. Sebagaimana hadis Ibnu Umar yang lain, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, itu 12. Nah, kalau hadis Ibnu Umar yang lain itu cuma 10. Tapi di sini ada tambahan 4 rakaat sebelum asar. Ini kategorinya ya sunan nawafil. Sunan nawafil tapi bukan rawatib. Ya, artinya derajat pahalanya tidak seperti yang ratibah. Ratibah itu artinya tidak didapatkan Rasulullah SAW meninggalkannya. Artinya terus menerus senantiasa Rasulullah SAW melakukannya. Itu sunan rawatib yang ada 12 atau 10 tersebut. Berbeda dengan
qobliyah asar. Qobliyah asar itu kategorinya nafilah saja, bukan kategori rawatib. Artinya berpahala tapi derajatnya tidak sebesar pahala ratibah yang tidak layak bagi seorang muslim untuk meninggalkannya, itu ratibah. Tapi kalau yang sifatnya rawatib, yang sifatnya nafilah, itu berpahala juga tapi tidak sebesar pahala rawatib. Ya, kemudian yang berikutnya hadis yang berikutnya an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman syaa karahiyata an yattakhidan nasu sunnatan rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, semoga Allah meridhoinya, dari baginda Rasulullah SAW, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda yang artinya salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian qabliyah maghrib, salatlah kalian qabliyah maghrib bagi yang mau. Jadi Rasulullah tiga kali memerintahkan, kali yang ketiga bagi yang mau. Jadi kalau tidak mau nggak ada masalah. Nah ini karahiyata an yattakhidan nas sunnatan. Di sini Rasulullah SAW khawatir jangan sampai dijadikan derajatnya sebagai sunnah yang ratibah. Artinya itu sunnah juga, tapi derajatnya bukan ratibah. Jadi banyak tingkatan-tingkatannya. Jadi sunnah di antara ratibah pun tidak satu derajat. Yang paling tinggi derajatnya ratibah sebelum subuh, itu paling tinggi. Nah, kemudian ratib-ratibah yang lain. Lalu yang berikutnya ya sebelum maghrib tadi, sebelum asar dan seterusnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban yang tadi diriwayatkan Bukhari, ini dalam riwayat Ibnu Hibban, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaqal maghrib rakaatain. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum maghrib 2 rakaat. Ini ada keterangan tambahan, kalau tadi perintahnya Nabi, kalau ini perbuatan Nabi. Jadi Rasulullah SAW selain memerintahkan juga melakukan. Jadi 2 dia. Padahal 1 saja sudah cukup. Yang kategori sunnah itu bisa diperintahkan, bisa dilakukan oleh Rasul, bisa juga dibenarkan. Artinya dibenarkan itu disetujui. Ya, disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi ada sahabat yang melakukan sesuatu di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya, berarti itu juga kategori sunnah. Wali Muslimin an Anasin radhiyallahu taala anhu qala kunna nusalli rak'atain ba'da ghurubi syams wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Nah, ini berarti lengkap. Ini sunnah qabliyah maghrib ini lengkap. Jadi dengan perintah, dengan perbuatan, dan dengan persetujuan. Nama Arabnya, nama istilah ulamanya takrir. Di sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Jadi dan ini tidak mesti harus komplit seperti ini. Tapi ketika dibawakan itu lengkap, berarti ini menunjukkan hal tersebut dianjurkan. Ya, betul-betul dianjurkan. Di riwayat Anas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau berkata kunna nusalli rak'atain ba'da ghurubi syams. Kami salat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Ya, matahari terbenam. Ya, artinya qabliyah maghrib. Ya kan, apalagi 2 rakaat setelah matahari terbenam kalau bukan qabliyah maghrib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana. Rasulullah SAW melihat kami, tidak memerintahkan kepada kami dan tidak melarang kami. Jadi sahabat Abdullah bin Mughaffal mendengar sunnah berupa perkataan Nabi,
Kemudian sahabat yang lain melihat Rasulullah SAW, Anas itu beliau tidak mendengar secara langsung, tapi beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Rasulullah pernah lihat kami loh, tapi saya tidak dengar Rasulullah memerintahkan. Rasulullah tidak juga melarang. Berarti apa? Berarti itu hal yang dibenarkan dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Nah, kan sahabat itu saling melengkapi satu sama lainnya. Kan tidak mungkin ribuan sahabat itu kemana Nabi pergi mereka ikut. Paling kan dalam satu kesempatan mungkin bersama Abu Hurairah, dalam kesempatan yang lain bersama Anas, dalam kesempatan yang lain bersama Abu Bakar. Nah, kadang-kadang di situ Abu Bakar menukil periwayatan, Abu Hurairah sendiri, Umar sendiri, sahabat yang lain seperti ini. Artinya dalam momen-momen yang berbeda-beda dan masing-masing memberikan faedah-faedah yang saling melengkapi satu sama lainnya. Bahwasanya sunnah qobliyah maghrib itu ada perintah dari Nabi, ada perbuatan Nabi, dan ada pembenaran alias persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kita bisa mempelajari dari hadis ini, itu disunahkannya sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam alias qobliyah maghrib. Ya, tapi sama seperti tadi, sama seperti qobliyah asar. Ini bukan kategori ratibah, tapi dia seperti nawafil, sunnah nawafil yang lainnya. Kalau dilakukan alhamdulillah dapat pahala tambahan, kalau tidak masalah. Ya, kemudian di sini kan ada keterangan kata Nabi liman sya, bagi yang mau. Ya, tadi kan perintah itu kan semestinya asalnya itu suatu kemestian. Tapi ada keterangan-keterangan tambahan yang mengeluarkan suatu keharusan dan kemestian kepada sekedar anjuran. Ya kan, kemestian keharusan artinya wajib. Tapi kalau sifatnya anjuran artinya bagus. Kalau enggak ada masalah. Kalau tidak ada masalah. Nah, jadi namanya dalam istilah usul fikih itu namanya sawarif atau sarif minal wujub ilal istihbab. Jadi ada sebagian keterangan-keterangan tambahan dari dalil syariat yang mengeluarkan dari perkara yang wajib kepada perkara yang sekedar sunnah. Ya, kepada perkara yang sunnah. Ini tadi keterangan Nabi bagi yang mau. Bagi yang nggak mau, ya nggak ada masalah, tidak dosa dia, seperti itu. Ya, dan itu harus ada keterangan seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan karohiyata. Kekhawatiran Nabi itu dijadikan sebagai perkara yang sunnah terus-menerus. Artinya ini itu bedanya antara ratibah dengan nawafil yang lain. Kalau ratibah itu artinya terus-menerus untuk dikerjakan. Tidak pantas dan tidak layak bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Makanya kalau kata ulama, kalau ratibah itu terlewatkan maka disunahkan untuk dikodok. Misalnya tadi qobliyah subuh nggak sempat, ya ketiduran atau apalah, atau sakit perut macam-macam, sampai ke masjid orang sudah sholat berjamaah. Kapan dilakukan? Ya boleh dilakukan setelah sholat subuh, boleh dilakukan lebih bagus lagi ketika matahari terbit. Ya, jadi misalnya qobliyah zuhur, ya terlewatkan karena satu dan lain hal, maka disunahkan untuk dikodok setelah zuhur. Nah, ini bedanya antara kalau qobliyah maghrib tidak dianjurkan untuk dikodok. Ya, jadi maksudnya dikodok itu kan karena uzur, bukan kita tinggalkan leha-leha padahal alokasi kesempatan, waktu dan lain sebagainya kemudian tidak dikerjakan, bukan seperti itu. Tapi karena ada perkara emergensi atau karena lupa atau karena tertidur yang tidak dibuat-buat, maka di situ dianjurkan untuk dikodok di waktu yang lain yang sempat. Nah, itu kaitannya dengan ratibah, berbeda dengan yang bukan ratibah. Kemudian
bahwasanya sholat qabliyah maghrib ini dan sholat-sholat yang lain apa namanya itu kaitannya dengan apa? Dengan waktu, bukan dengan azan. Paham? Kan itu sholat bunyinya kunna nusalli rak'atain ba'da ghurubi syam. Kami sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Ya, bukan kami sholat setelah muazin selesai. Enggak. Jadi sholat-sholat sunnah qobliyah itu boleh walaupun belum azan, yang penting masuk waktu. Ya, karena muazin kan macam-macam. Ada yang males telat 5 menit. Kan coba lihat orang-orang kok kadang-kadang bedanya 5 menit, bedanya 7 menit. Ya. Ada yang terlalu rajin, kecepatan 3 menit gitu. Ya kan? Model muazin kan macam-macam. Apalagi pas Ramadan. Ya, itu kan ekstrim tuh perbedaannya tuh pas Ramadan tuh. Ada yang kelaparan banget, ya kan? Buka puasa dulu dia, korma 3, cendol, belum lagi gorengan, 5 menit baru azan. Ada yang karena kelaparan juga di kecepatan. Nah ini jadi patokannya itu bukan azan. Patokannya apa? Masuk waktu. Ya, masuknya waktu. Jadi bukan azan, muazin kecepatan nggak teranggap. Ya. Muazin, makanya muazin itu apa namanya? Kata Rasulullah domin. Nah ini, jadi hati-hati. Muazin itu memang pahalanya besar, tapi dia domin. Dia bertanggung jawab loh terhadap ibadah. Ya, banyak kalau orang salah berbuka kecepatan, dia ikut berdosa. Ya kan, gara-gara dia. Kalau dia azan kecepatan, orang sholatnya sebelum waktunya, ya kan, atau bablas. Jadi betul-betul makanya domin, dia bertanggung jawab atas kaum muslimin. Wah, makanya pahala besar, resikonya juga besar. Berarti betul-betul harus amanah, bener, pas gitu. Ya, memang pahalanya besar, pahala muazin. Tapi dosanya juga besar kalau tidak amanah. Kemudian yang berikutnya, ya tadi sudah kita sebutkan bahwasanya 2 rakaat sebelum maghrib itu sunnahnya komplit. Apa maksud sunnahnya komplit? Lengkap, karena dalil dari syariat untuk dikatakan suatu perkara itu disyariatkan bisa dengan perkataan Nabi, bisa dengan perbuatan Nabi, bisa dengan persetujuan Nabi. Qabliyah maghrib itu semuanya ada, ya kan? Ada dari perkataan Nabi, ada dari perbuatan Nabi, dan ada dari pembenaran alias persetujuan Nabi. Seperti itu. Kemudian, jadi kesimpulannya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya Rasulullah SAW dalam sehari semalam, dalam 24 jam yang senantiasa dan selalu Rasul melakukan kecuali karena uzur, ya, itu Rasulullah SAW sholat 40 rakaat, ya, 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, ya, sebagaimana hadis Ummi Habibah, ya kan. Kemudian ditambah 11 rakaat sholat tahajud. Ya, sholat tahajud maksudnya plus witir. Berarti apa totalnya? 40 rakaat. Dikatakan oleh ulama, sholat sunnah yang bukan rawatib itu jangan disejajarkan dengan sholat sunnah rawatib. Paham? Artinya apa? Kalau sholat sunnah rawatib itu tidak layak sama sekali bagi seorang muslim atau muslimah untuk ditinggalkan. Ya, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, itu qobliyah subuh dan seterusnya, itu tidak layak untuk ditinggalkan. Nah, sebaliknya yang bukan rawatib juga jangan disejajarkan dengan rawatib. Artinya apa? Artinya sekali-sekali tidak kita lakukan.
seperti apa yang telah dituntunkan Nabi. Paham? Iya, seringkali kita lakukan tapi tidak terus-menerus. Ya, seperti qobliyah maghrib itu tidak terus-menerus. Seperti qobliyah isya tidak terus-menerus. Seperti qobliyah asar tidak terus-menerus. Tapi yang 12 itu tadi, ya, ini sangat tidak layak bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Seperti itu yang dituntunkan Rasulullah SAW. Ya, supaya apa? Supaya ittibanya, ittiba itu ikut sunnahnya pas gitu, ya kan? Kita kan pengennya pas, nggak bablas, nggak kurang, tidak berlebih, tidak dikurang-kurangi. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dalam hal ibadahnya ini. Jadi dalam hal ibadahnya, kalau dalam hal yang lain-lain, ya itu kan selera masing-masing. Nabi suka makan korma, kita nggak suka, itu kan terserah. Ya, Nabi sukanya misalnya makan daging kambing, kita nggak suka, ya masa kita harus dipaksakan? Itu kan namanya jibiliyah. Itu hal yang lain. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa dan seterusnya, itu jangan kebablasan, jangan juga dikurang-kurangi. Jadi pas gitu. Nah, seperti termasuk dalam hal sholat yang sunnah itu juga harus pas sesuai dengan apa yang telah dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya hadis ke-291. An Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atainil lataini qabla salati subhi hatta inni aqul aqra'a bi ummil kitab. Ya, muttafaqun alaihi. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, baginda Rasulullah SAW itu kalau sholat qobliyah subuh itu ringkas sekali, alias nggak lama-lama, cepat pendek. Ya, dalam diriwayatkan beliau baca setelahnya nanti ada baca di rakaat pertama qul ya kafirun, di rakaat kedua qul huwallahu ahad, sampai baca Al-Fatihah apa enggak ya? Ya tentu baca Al-Fatihah, karena tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi artinya Aisyah memberikan keterangan seperti itu, bahwasanya ini tidak kebiasaan Nabi. Ya, cepat gitu. Qobliyah subuh ringkas, ya. Kemudian di hadis yang berikutnya, nah ini ada penjelasan. Ya, ada penjelasan. Artinya keterangan Aisyah tadi ini menunjukkan bahwa berbeda dengan yang lain. Yang lain Rasulullah agak panjang, kok ini agak ringkas. Itu maksudnya perbandingan. Ya, perbandingan dengan yang lain. Buktinya apa? Buktinya di hadis setelah ini Rasulullah tetap baca ini kok. Jangankan Al-Fatihah. Ya, yang lainnya juga dibaca oleh Nabi SAW. Tapi apa yang dibaca? Nah ini. Hadis yang berikutnya, Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu qara'a fi rak'atail fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, ternyata bukan cuma Al-Fatihah yang dibaca, tapi juga seperti salat yang lain juga baca surat. Apa yang dibaca? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di salat subuh di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah itu qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Ringkas kan? Ya. Tidak baca Al-Baqarah, ya, atau tidak baca Ali Imran, cuman baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, pendek. Qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rakaatil fajr ittaja ala syaqqihi al-ayman. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari.
Ada sunnah yang dituntunkan oleh Nabi, tapi bagi orang yang sholat qobliyah subuh di rumah, ya itu apa? Rasulullah SAW itu kebiasaannya kalau setelah selesai 2 rakaat qobliyah subuh, Rasulullah SAW itu berbaring pinggang kanan, jadi berbaring tidur-tiduran pinggang kanan. Sampai kadang-kadang dalam sebagian riwayat Rasulullah tertidur. Ya, kemudian Bilal mendatangi Rasulullah SAW mengasih tahu kalau sahabat itu sudah pada kumpul. Jadi ini ada jeda cukup lumayan, kadang-kadang sampai Rasulullah tertidur. Ya, sampai Rasulullah SAW tertidur. Ini bagi orang yang, kata ulama, bagi orang yang sholat di rumah. Tapi kalau sholat di masjid itu enggak sunnah, masing-masing tidur semua gitu. Qobliyah subuh enggak. Jadi sunnah itu harus sesuai penempatan, jangan salah penempatan. Jadi kata ulama, berbaring di pinggang kanan setelah qobliyah subuh itu di rumah. Kalau kita sholatnya di rumah dan kita tahu, kita bisa ngukur kira-kira berapa menit ini, ya kan? Jangan sampai nanti sholat subuhnya telat. Iya kan, jangan sampai nanti sholat subuhnya telat. Artinya kalau memungkinkan, kalau tidak ya sholat di masjid. Apalagi mungkin kita waktunya tidak panjang-panjang. Ada faedah kata ulama. Nah ini wallahu alam benar apa tidak. Kalau pakai teori kesehatan, kenapa berbaring pinggang kanan? Ya, sebagian ulama di antaranya Imam Al-Kirmani katanya supaya tidurnya tidak pules. Kenapa? Karena jantung itu sebelah kiri. Jadi dia gantung. Oh lah, benar nggak itu? Ya, kalau pakai ya masing-masing kita cobalah. Kanan gimana, kiri kan perasaan sama aja. Ya kan? Pules apa nggak pules itu tergantung banyak faktor, ya kan? Ngopi apa enggak misalnya, atau lampunya terang atau tidak, atau capek atau enggak, dan seterusnya. Tapi ya wallahu alam apa dibalik itu semua, hikmahnya kenapa Rasulullah kalau tidur itu berbaring pinggang kanan. An-Nabi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum rak'atain qabla salati subhi falyattaji ala jambihil aiman, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa shahaha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian salat 2 rakaat sebelum subuh, hendaklah berbaring pinggang kanan. Ya. Hendaklah berbaring pinggang kanan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Ya. Nah, hadis ini diperdebatkan yang terlama apakah sahih atau tidak. Karena sebagian ulama mengatakan yang sahih itu perbuatan Nabi, tapi bukan perintah Nabi. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Hadis ini ya menunjukkan beberapa hukum yang berkaitan dengan sunnah qobliyah subuh. Hadis Aisyah itu menunjukkan disunnahkannya ringkas ke qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh. Baca Al-Fatihah, Qul ya kafirun dan Qul lohad, rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian hadis ini menunjukkan ya bahwasanya Rasulullah melakukannya di rumah. Ya, makanya Aisyah lihat kan? Aisyah lihat gitu. Kalau di masjid kan Aisyah tidak lihat. Aisyah kan tidak sholat di masjid, sholatnya di rumah. Kemudian disunnahkannya membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Qul ya Al-Kafirun di pertama, rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Nah, kalau ini kita bisa tahu hikmahnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim,
Kenapa Rasulullah membaca Al-Kafirun dengan Qul Ahad? Ya, ulama sebutkan, kata ulama, dua surat tersebut adalah surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu ada dua, Al-Kafirun dengan Qul Ahad. Kenapa? Banyak ya keterangan Rasulullah SAW sering menggabungkan antara Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul Ahad, karena dua-duanya mengandung tauhid. Ya, mengandung tauhid, ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wahai orang kafir. Ya. Ya kan? Aku la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma abattum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Artinya apa? Itu tauhid kan? Artinya aku hanya menyembah Allah dan tidak akan menyembah yang selain Allah. Kalian mau menyembah apa? Aku tidak akan menyembah, kecuali aku menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan Al-Ikhlas, Qul Ahad. Ya, Allah Ahad. Artinya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kenapa? Nah, ada keterangannya. Karena Allah itu As-Samad, yang maha sempurna dalam kekuasaannya, maha sempurna dalam pengaturannya, maha sempurna dalam jadi ada keterangan Somad itu alladzi tasmulu ilaihil hawaij. Allah itu satu-satunya zat ya yang bisa menyelesaikan berbagai macam, memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan hamba. Jadi itu namanya As-Samad. Jadi apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita inginkan, itu tidak akan terwujud kalau Allah tidak wujudkan. Jadi apa saja untuk perkara dunia, apalagi perkara akhirat. Jadi Allah maha sempurna untuk itu semuanya. Ya, jadi Allah, kenapa hanya Allah yang satu-satunya yang berhak disembah? Karena hanya Allah satu-satunya zat yang bisa mengabulkan apa yang kita minta, kemudian memudahkan apa yang kita butuhkan, mengabulkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Allah maha sempurna atas segala-galanya. Itu kaitannya. Kemudian ini qabliyah subuh, kemudian di witir, ya kan? Witir kan, rakaat keduanya kan 3 rakaat witir biasanya Nabi. Rakaat pertamanya ala-ala, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Kemudian pernah juga suatu kali Rasulullah SAW membaca sebagian surat di Al-Baqarah ayat 136 itu. Tapi itu sekali-sekali. Yang paling seringnya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Ya, mungkin kita cukup sampai sini materinya, karena yang berikutnya pembahasan yang lain, pembahasan kaitannya dengan sholat tahajud dengan sholat witir. Barangkali ada pertanyaan? Tafadhol.
qabla sebelum kaitannya memanfaatkan waktu tidak menyatakan waktu yang saya tanyakan yang pertama qabla asal itu sebelum nunggu ada kita melakukan pintu masuk itu ada kata pertanyaan malaikat itu kedua sholat qabla subuh qabla maghrib berkaitan kita mengingat Allah memutuskan mencintas berkasnya ketika waktu petang di situ hubungannya dengan pembahasan Al-Quran yang saya baca barusan ini ada 3 itu mau berjalan. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah maghrib, sholat qobliyah zuhur itu patokannya masuk waktu, ya. Sekalipun tidak ada azan, barangkali muazinnya tiba-tiba pingsan misalnya, ya. Atau suatu saat misalnya kita dalam perjalanan tertentu, intinya apa? Intinya sholat rawatib sama seperti buka puasa, ya sama itu. Buka puasa termasuk sahur, batas waktunya itu pakai waktu bukan pakai azan. Azan itu cuman indikator. Indikator itu bisa benar bisa salah. Kalau dia terlalu semangat dia azan kecepatan, nggak boleh juga kita takutin. Iya, kalau dia lagi ada masalah dia kelambatan, kan namanya orang. Jadi yang patokannya itu masuk waktu atau tidak. Iya. Alhamdulillah kalau muazinnya disiplin pas. Nah, itu alhamdulillah. Artinya alhamdulillah berarti kita bisa jadikan patokan. Tapi ketika muazinnya namanya human error gitu, bisa error, bisa bener, nah gitu. Tapi kan kalau masuk waktu kan patokannya jelas. Kalau waktu, alhamdulillah Allah kasih kemudahan di zaman sekarang. Jadi nggak perlu kita pergi ke tengah laut untuk melihat matahari terbenam, ya kan? Tidak perlu kita pergi ke tengah padang pasir untuk melihat matahari terbit atau terbit fajar. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, ya kan? Ada handphone, ada jam, pas semuanya itu, ya kan? Nah ini alhamdulillah, artinya ya Allah kasih kemudahan ya. Ngapain kita mempersulit diri? Awalnya kan kita harus lihat matahari udah terbenam belum, ya kan? Susah kan? Harus keluar rumah, harus ini. Nah, terus diberikan kemudahan oleh Allah SWT, semakin kesini semakin mudah dengan teknologi. Jadi itu seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau sekiranya muazinnya tepat waktu, ya kita bisa tunggu sebentar selain menjawab azan, ya kan? Ada teman pahala menjawab azan, kemudian baca sholawat, kemudian baca doa setelah azan, ya. Dan seterusnya. Ini lebih bagus lagi, ya lebih bagus lagi. Tapi tadi kita singgung kaitannya kalau ada dalam satu kasus, misalnya tidak terdengar azan, ya satu, atau muazinnya error, kecepatan atau terlalu lambat. Nah, jadi sekali lagi saya katakan kaitannya sholat qobliyah, sholat rawatib qobliyah itu patokannya masuk waktu. Ada azan atau nggak ada azan, gitu, ya kan? Bisa aja nanti tahu-tahu muazinnya nggak ada orang di masjid, lagi ada acara apa gitu, tahu-tahu nggak ada, bisa aja kan? Bisa. Nah jadi patokannya apa? Patokannya masuk waktu, seperti itu. Jelas sebelumnya? Yang kedua tadi yang dibaca imam waktu sholat pertama kan itu surat An-Nur. Iya. Kemudian seperti dari mana di belakang itu ada kata fi'il itu
di dalam rumah itu menyebut mensucikan tasbih berarti kaitannya sholat qobliyah amalan qobliyah maghrib agar nurul alam itu bisa merahmati di dalam rumah. Apakah seperti itu maksudnya penjelasan? Ini apa namanya, sholat bisa sholat qobliyah maghrib, ya, apa namanya, bisa apa namanya, zikir pagi dan petang. Ya, kata ulama, anjuran untuk bertasbih di dalam Al-Quran, ya, ketika waktu petang bertasbih, ketika waktu petang itu bisa sholat asar, ya, apalagi khususnya ibu-ibu kan yang dianjurkan itu untuk sholat di rumah. Bisa zikir pagi dan petang, ya, zikir pagi dan petang, ya. Jadi pagi dan petang bertasbih pagi dan petang itu mulai dari sholat wajibnya, ya, sholat qobliyahnya, sholat wajibnya, qobliyah subuh, sholat subuhnya, terus zikir setelah sholatnya, termasuk zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang itu kan nggak ada batasannya, apalagi kalau orang baca subhanallah bihamdi dengan la ilaha illallah syarika lahu mulku syai'in qadir, itu kan 100, kalau mau lebih bagus, ya kan? Kata Nabi, tidak ada orang yang lebih besar pahalanya nanti di hari kiamat kecuali orang yang melakukannya atau lebih. 100.000, nah, pengen lebih silakan. 1.500 bagus kalau ada waktu, ya kan? Pengen 1.000.000, ya bagus kalau sanggup. Ya, ini kaitannya dengan apa namanya, anjuran untuk bertasbih pada pagi dan petang itu mulai dari sholat fardunya maupun zikir setelahnya. Ya, zikir pagi dan petang itu zikir yang banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi itu termasuk kategorinya. Jelas ya? Iya. Ada lagi? Ya. Sholat duha. Iya. Sholat duha ya. Ya. Setelah itu ada lagi Ustaz, waktunya jam 8 atau jam 10 kita boleh sholat duha lagi. Ya. Terus yang kedua, pembayaran isanya itu Nabi menganjurkan atau Iya. Ada 2 pertanyaan. Sholat syuruk itu hakikatnya sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Nah, sholat syuruk ini memang ada keterangan hadis yang menganjurkan dengan pahala haji, umroh dan seterusnya. Ya, kaitannya untuk orang-orang yang melakukannya di masjid. Ya, terlepas dari perdebatan di antara ulama apakah hadis itu sahih atau enggak, karena ulama berselisih paham tentang kesahihan hadis sholat syuruk, jadi sholat duha di awal waktu yang dilakukan di masjid. Ini ada perdebatan klasik di antara para ulama zaman dahulu, ya, para ulama zaman dahulu. Nah, sampai kapan sholat duha? Itu sampai sebelum zuhur, ya, dari mulai terbit matahari sekitar 15 menit sampai 5 menit kurang lebih atau 10 menit sebelum zuhur, itu namanya waktu duha. Dan kapan waktu yang paling bagus untuk sholat duha? Iya, itu ada hadisnya. Kata Nabi, sholatul awabin hina tarmidul fisal. Sholat duha itu yang paling bagus, itu namanya kategorinya awabin. Awabin itu orang yang selalu tunduk rujuk kepada Allah SWT. Itu waktunya ketika anak-anak onta kepanasan dan cari tempat untuk berteduh. Ya, misalnya kan, jadi subhanallah,
Allah kasih insting bagi binatang itu untuk jemuran. Supaya apa? Supaya vitamin D. Zaman kemarin kita Covid kan, sebentar-bentar jemur gitu, sampai geseng. Nah itu Allah kasih fitrah, insting kepada binatang ya, untuk jemuran supaya dapat vitamin D. Nah nanti kalau sudah kepanasan, nah jadi mereka lihat itu aja, itulah waktu yang paling bagus. Kata ulama ya sekitar jam 10, jam 11. Kan teori yang sekarang seperti itu. Pas lagi zaman Covid, debat antara pakar-pakar kesehatan itu. Apa jam 6, jam 7, ya apakah jam banyak sekali. Nah, kalau ada hadis Nabi ini, nah mungkin itu nyambung. Ya kan? Ketika anak onta kepanasan lalu cari tempat berteduh. Itu kata ulama antara jam 10, jam 11. Nah, pas tuh kemarin kan ada teorinya. Itu yang paling bagus untuk vitamin D, profit D itu jam segitu. Karena kalau sebelumnya itu bisa kena kanker kulit dan lain sebagainya. Nggak tahu yang benar yang mana. Yang jelas kita bahas waktu duha yang terbagus itu sekitar itu. Ya sekitar jam 10, jam 11 itu. Jadi kalau mau sholat suruknya diakhirkan, terus ngapain zikir-zikir? Ya barangkali lagi nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, ya udah zikir di masjidnya sampai tahu-tahu jam 10. Udah sholat. Dia anggap itu sholat duha dia yang dia lakukan. Nah terus sholat duha itu tidak ada batasannya. Kalau mau 2 silakan, mau 4 bagus, mau 6 alhamdulillah, mau 8 zen, mau 10 nggak apa-apa. Ya, walaupun memang ada keterangan hadis Nabi melakukan atau 8 atau 12, tapi ada keterangan dari perkataan Aisyah, ada keterangan wa yazidu masya Allah. Nah ini makanya mayoritas ulama mengatakan nggak ada batasannya. Jadi kadang-kadang Rasulullah menambah sesukanya. Sesuka itu apa? Yang nggak ada keterangan. Mau 12 bagus, mau 14 bagus. Masya Allah, saya kehendak Allah SWT. Ya, artinya kalau misalnya kita berkeyakinan hadisnya sahih tentang sholat suruk kita lakukan di masjid, kemudian di rumah kita pengen nambah lagi jam 8, jam 10 pengen nambah lagi, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Kenapa? Karena tadi Aisyah mengatakan wa yazidu masya Allah. Jadi kadang-kadang Rasulullah SAW menambah sholat duha itu sekehendak Allah SWT. Jadi nggak ada keterangan harus 12, nggak ada. Jelas ya? Kemudian tadi ada Qabla Isya itu apa pertanyaannya? Rasulullah mengajarkan, ada hadis umum. Rasulullah SAW bersabda, baina kulli adzanaini rakaatan atau sholatun. Jadi antara azan dan iqamat itu ada 2 rakaatnya. Ya, antara azan dan iqamat itu ada sholat qobliyahnya. Nah, dari sini ulama mengambil, ya itu sunnah juga. Tapi ada keterangan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan qobliyah itu ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Nah, qobliyah Isya termasuk sunnah tapi bukan rawatib. Artinya tidak terus-menerus dilakukan Rasulullah SAW. Artinya kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Jelas? Iya. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ternyata azan mawazin betul agak lambat, azannya lambat juga. Iya. Lagunya agak lambat daripada Telat dia. Iya. Sehingga tinggal 1 menit 43 detik. Kita mau sholat sunnah tatul masjid ataupun subuh, kalau kita itu nggak sempatnya bisa antara 2 menit sampai 3 menit. Iya. Nah, mana yang lebih utama? Kita mendengarkan azan sambil menjawab berdoa, kan nggak perlu sholat itu, atau kita sholat aja tidak usah menunggu sampai selesai azan seperti sholat itu pertanyaan. Kemudian untuk yang kedua, kalau misalnya kita suatu saat
bisa diganti sholat duhanya tapi 12 rakaat. Nah, apakah bisa digabung antara sholat tahajud yang kita kerjakan di duha itu dengan sholat duha? Iya. Yang pertama tadi lupa saya. Yang pertama antara mana yang didulukan antara Oh ya. sholat atau Iya. mendengarkan azan? Iya, kalau pas waktunya mepet. Iya. Iya. Tadi misalnya kita mendapati imam telat gitu azannya, sehingga mungkin telat 5 menit, mungkin telat 7 menit. Kalau kita ini, kalau di masjid kita ini itu jeda waktu azan dan iqamat berapa menit, Pak? Subuh 16, yang lain 13. Sama itu. Zuhur, asar, maghrib sama 13 ya. Iya. Subuh. Ya, subuh 16, zuhur 13. Oh, yang lain juga sama, berarti sama. Nah, misalnya sholat qobliyah zuhur dia telat 10 menit atau telat 11 menit, berarti tinggal 2 menit lagi. Ya kan? Telat tinggal 2 menit lagi. Nah, orang-orang kan beda-beda antara kecepatan dia dengan sholat satu sama lainnya. Ini tergantungnya gini. Maksudnya tergantung kalau kita sudah sadar ini sudah masuk waktu, ya kan? Sudah sadar kita masuk waktu, kita sholat qobliyah zuhur walaupun muazin belum azan. Ya, ini kalau kita tahu, kalau kita sadar, Pak. Kita sholat qobliyah zuhur walaupun muazin belum azan. Apalagi misalnya kita mau azan nggak kepedean, ya kan? Kadang-kadang nanti jadi ketahuan cucu pulang ke rumah, jadi kakek azan kok suaranya gitu misalnya, nggak kepedean, kan bisa aja gemeter kita azan, kan orang, tidak semua orang bisa seperti itu ya, apalagi harus melengking, suara nggak nyandak atau sakit dan lain sebagainya. Nah, ini intinya kalau kita tahu yakin bosnya sudah masuk waktu, maka kita lihat kok nggak ada muazin, kita sholat. Ya, sholat walaupun belum dikumandangkan azan. Kenapa? Karena patokannya itu masuk waktu. Nah, itu satu. Tapi kalau diandaikan kita juga telat, ya kan? Mungkin sempat tidur, ya, ketiduran, tiba-tiba waktunya tinggal 4 menit, wudhu cepet, mau sholat, kira-kira menjawab apa? Azan atau sholat? Ya, kalau sempat untuk sholat, maka sholat lebih utama daripada menjawab azan. Ya, kalau nggak bisa ya tadi, kalau bisa digabung alhamdulillah, sholat jawab azan kemudian sholat. Kalau nggak bisa, mana yang lebih utama? Ya, sholat itu lebih utama karena waktunya sudah dikit. Jelas ya? Ya. Bukan. Qobliyah. Iya, qobliyah. Ya. Ada lagi? Apa? Oh ya, iya. Salat Rasulullah SAW, ya, itu salat karena kebiasaan Rasulullah SAW 11 rakaat, ya, 11 rakaat di waktu malam, maka ketika Rasulullah SAW sakit atau tertidur, itu dikodok di waktu duha itu 12. Kata ulama, kalau orang terbiasanya cuma 3, berarti 4. Kalau biasanya cuma 5, berarti 6. Ya. Digenapkan. Nah, bagaimana dengan sekiranya orang sudah punya kebiasaan tahajud, punya kebiasaan juga duha? Ya, masing-masing. Ya, kalau kebiasaannya duhanya 2, ya berarti 12 tambah 2 gitu.
Ya, seperti itu. Kalau kebiasaannya 4 ya berarti 12 tambah 4, seperti itu. Karena dua sholat yang masing-masing berbeda. Ya, dua sholat yang masing-masing berbeda. Kecuali qobliyah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bisa digabung. Kenapa? Karena intinya tahiyatul masjid itu jangan duduk sebelum sholat, ya kan? Sehingga apa? Sehingga kata ulama sebenarnya tahiyatul masjid itu bukan sholat khusus. Jadi intinya itu sholat yang kita lakukan sebelum duduk. Nah, jadi apa? Jadi sholat wajib itu termasuk bisa dikategorikan memenuhi kategori tadi. Misalnya kita datang telat, jamaah sudah sholat berjamaah, ya kan? Itu sudah kategori, sudah cukup itu, nggak perlu kita sholat tahiyatul masjid lagi, ya kan? Jadi intinya dari itu sholat tahiyatul masjid itu intinya sholat yang dilakukan sebelum kita duduk di masjid. Apakah itu sholat fardu, apakah itu sholat sunnah, apakah itu sholat duha, apa itu qobliyah subuh. Intinya apa? Jangan duduk sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Nah itu bisa digabungkan, ya, bisa digabungkan. Misalnya, kita sudah selesai sholat qobliyah subuh di rumah, ya kan? Kemudian datang ke masjid, ya, jangan duduk sebelum sholat. Berarti kita sholat, itu tahiyatul masjid, ya. Kita belum sholat qobliyah subuh di rumah, kita masuk ke masjid, ya kan? Nah itu boleh sekaligus. Ya ini ya sholat qobliyah subuh, teranggap nggak sebagai tahiyatul masjid? Teranggap, ya. Jelas? Ada lagi? Kalau mengkodok qobliyah subuh di waktu subuh berarti bisa digabung niatnya dengan sholat duha. Gimana? Kalau mengkodok sholat qobliyah subuh di waktu subuh setelah subuh berarti niatnya bisa digabung dengan sholat duha. Enggak, sendiri-sendiri dia. Qobliyah subuh sendiri, duha sendiri gitu. Karena dia dua ibadah yang berbeda. Jelas ya? Ya, Ibu. Ya, jadi itu hadis Abu Hurairah. Jadi spesifik Abu Hurairah. Jadi bunyi hadisnya seperti ini. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu salah seorang sahabat Nabi yang beliau itu fokus kepada menghafal hadis Nabi. Nah, jadi kenapa dari kecil sahabat yang paling familiar di telinga kita itu Abu Hurairah? Ya enggak? Iya. Abu Hurairah paling familiar gitu, apalagi pas qala Abu Hurairah idza qala imam ansitu rahimakumullah, ya kan gitu. Itu ya kan di setiap di kampung di mana-mana itu. Nah, ini kenapa itu? Ya, karena Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya. Paling banyak periwayatan hadisnya. Jadi mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Imam Tirmidzi, Majah, itu Abu Hurairah yang paling banyak. Padahal Islamnya relatif belakangan. Ya, relatif belakangan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ya kan? Nah, jadi Abu Hurairah itu mengejar ketertinggalan
dibandingkan sahabat-sahabat yang lain dulu masuk Islam. Sehingga apa? Sehingga semenjak beliau hijrah ke Madinah, beliau kan termasuk kategori ashabus suffah. Jadi ashabus suffah itu sahabat Nabi yang fakir miskin, yang nggak punya keluarga di Madinah, yang nggak punya pekerjaan sawah apa segala macam di Madinah, dia tinggal di masjid. Nah, sahabat ashabus suffah itu Nabi makan, mereka makan. Nabi nggak makan, mereka nggak makan. Nah, kan dempetan sebelah dengan rumah Rasulullah SAW. Satu dinding kan, masjid Rasulullah dengan rumah Rasulullah, satu dinding. Lalu jadi betul-betul Abu Hurairah tuh kemana Rasulullah SAW ada, di situ Abu Hurairah ada. Ya, di situ Abu Hurairah ada. Nah, sampai-sampai Abu Hurairah tuh pernah dikritik, kok ada yang komplain ini Abu Hurairah bawa hadis terus. Ya kata Abu Hurairah, ya aku nggak ada kesibukan seperti sahabat muhajirin berbisnis berdagang. Aku juga nggak ada sawah ladang seperti sahabat Ansor bekerja di kebunnya. Ya aku ya cuman ikut Rasulullah, cuman ini belajar hadis. Akhirnya apa? Kata ulama, Abu Hurairah ini sampai-sampai itu didoakan khusus oleh Nabi. Ya Rasulullah, aku ini bolak-balik menghafal hadis tapi lupa lagi. Ya sudah ribuan hadis kan Abu Hurairah hafal. Lupa lagi. Wah, kata gitu gini, buka bajumu, baju yang bagian atas. Ya, bajunya Rasulullah dan para sahabat itu kan hari-harinya seperti baju ihram itu. Ya kan? Jadi buka bajumu, bagian atas dibuka, bentangkan, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, diberkahi dengan dakwah Rasulullah SAW supaya hafalan Abu Hurairah itu nggak lupa-lupa lagi. Kemudian tutup lagi bajunya, pakai. Nah setelah itu kata Abu Hurairah, aku tidak ada lupa lagi. Setiap hadis yang aku hafal tidak lupa. Nah, apa kaitannya? Ya, kaitannya Abu Hurairah itu namanya murojaah. Murojaah itu mengulang-ulangi hafalan. Ya. Jadi walaupun jangan mentang-mentang sudah didoain Nabi udah leye-leye aja gitu. Enggak, murojaah sampai malam-malam. Imam Bukhari, nah sama seperti tadi. Kalau sahabat itu Abu Hurairah, kalau ulama hadis itu Imam Bukhari. Ya kan? Sehingga banyak sekali kaum muslimin menamakan anaknya Bukhari. Ya kan? Bukhari itu padahal itu nama tempat kan? Bukhara. Bukhari artinya orang yang berasal dari Bukhara. Padahal kampungnya Kebumen. Tapi namanya Bukhari. Banyak kan? Ya cobalah teman-teman kita sekolah, Bukhari. Saking terkenalnya Imam Bukhari. Nah, hafalan Imam Bukhari itu kalau Imam Bukhari totalitasnya itu 600.000 hadis. 600.000 hadis itu bukan cuman lafadznya. Kalau Abu Hurairah itu lebih gampang langsung aku dengar Rasulullah, ya kan, bersabda. Tapi kalau Imam Bukhari, aku mendengar guruku yang mulia. Karena kan Imam Bukhari kan jauh dari Rasulullah SAW. Ya, dari guruku Abdullah bin Zubair. Guruku mendengar dari guruku lagi, Sufyan bin Uyainah. Guruku mendengar dari gurunya lagi, guru. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ibn Sa'id Al-Ansari mendengar lagi dari gurunya lagi. Muhammad Ibrahim Taimi mendengar lagi dari gurunya. Al-Qamah mendengar dari Umar mendengar dari Rasulullah. Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Dan itu bukan cuma satu jalan. Ya, berpuluh-puluh jalan, ratusan jalan dihafal itu oleh Imam Bukhari. Jadi satu hadis dia itu ratusan jalan. Gimana caranya? Nah, Imam Bukhari itu ketika mendengar dari gurunya Abdullah bin Zubair mendengar dari Sufyan bin Uyainah, itu bukan cuman Abdullah bin Zubair yang mendengar hadis dari Sufyan bin Uyainah. Imam Bukhari harus menghafal siapa saja yang meriwayatkan itu dari Sufyan bin Uyainah. Makanya banyak hafal Imam Bukhari itu bukan cuma dari Sufyan, bukan cuma Abdullah bin Zubair aja. Oh, ternyata di situ Abdullah bin Yusuf ada, kemudian di situ Abdullah bin Wahab ada, terus dapatlah dia hafal 45 hadis dari Sufyan bin Uyainah, dari guru-gurunya dari Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan masalahnya yang meriwayatkan hadis tersebut, Sufyan bin Uyainah tersebut dari Yahya bukan cuma Sufyan. Kan dari gurunya tadi kan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Itu ada puluhan atau ratusan perawi dari itu imam yang namanya Yahya bin Sa'id. Itu harus dihafal lagi. Dihafal lagi semua. Itu harus dihafal.
Kalau enggak, itu bukan ulama hadis namanya. Iya. Bisa nggak dibayangkan itu otaknya Imam Bukhari seperti apa? Supaya apa? Supaya tahu itulah fungsinya. Kenapa ulama berani mengatakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Ya kan? Bagaimana caranya? Setelah dia kumpulkan banyak periwayatan ini. Nah, banyak periwayatan ini, ini periwayatannya sama. Wah, sehingga ini meriwayatnya benar terus ini. Berarti ini thiqah, hadisnya sahih. Tapi ini sebentar salah, berarti ini dhaif. Nah, itu rahasianya. Kenapa ulama bisa bilang enak aja, ini sahih, ini dhaif. Jadi ada jalur ceritanya, bukan simsalabim sahih dhaif. Dhaif. Enggak. Jadi harus dengan ada itu algoritmanya, itu ada. Seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan Imam Bukhari? Imam Bukhari itu ditanya, "Imam Bukhari, kok hafalanmu itu hebat sekali?" Ya, kamu makan herbal apa? Pil apa gitu? Enggak. Apa kata Imam Bukhari? Bikatartin nator. Karena aku bolak-balik baca lagi, hafal lagi gitu loh. Artinya apa? Bukan tiba-tiba dapat ilham, enggak. Jadi harus dengan perjuangan. Nah, Abu Hurairah itu perjuangannya sangat keras. Sehingga apa? Sehingga Nabi kasih wasiat. Jadi hadis yang telah berwasiat kepadaku Nabi dengan 3 hal dan aku tidak akan tinggal sampai aku mati. Apa itu? Witir sebelum tidur. Ya, 2 rakaat duha, kemudian sholat puasa 3 hari setiap bulan dan aku tidak tinggalkan sampai aku mati. Kata Nabi, 2 rakaat, 3 rakaat witir sebelum tidur yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Nah, ulama menyebutkan apa alasannya? Kenapa? Karena Abu Hurairah itu tidurnya sampai larut malam untuk menghafal hadis. Dan itu tidak terjadi pada setiap sahabat. Ya. Apalagi Rasulullah ngapain ngapal hadis? Ya kan? Yang itu ucapan Rasulullah sendiri kan? Ya, Rasulullah kan wahyu dari Allah SWT. Wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, keluarlah hadis. Wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW, keluarlah Al-Quran. Ya kan? Nah, tapi seperti Abu Hurairah, itu beliau ada tugas khusus untuk menghafal hadis. Sehingga tidurnya, kalau beliau memaksakan diri untuk bangun akhir malam, bablas. Daripada bablas, beliau sholat sholat witir sebelum tidur. Nah, kata ulama, kalau ada orang yang dia punya kebiasaan seperti Abu Hurairah, mungkin ngapal, mungkin apa yang dia khawatir tidak bisa bangun malam, dia seperti itu. Tapi kalau dia yakin insyaallah taala nggak ada apa-apa, ya tetap aja sholat di akhir malam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan keumuman sahabat. Jadi ini namanya apa? Kasuistis. Iya. Artinya kasus modelnya yang seperti Abu Hurairah, tidak seperti keumuman orang. Seperti itu. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Sama-sama. Zikir tadi disebutkan zikir sebelum antar adzan dengan masuk waktu kan zikir, saya zikir. Kemudian zikir setelah sholat, zikir petang, pagi dan petang. Ada juga ini zikir di luar ini, misalnya sedang safar, kita zikir, misalnya gitu. Mana yang diperintahkan, misalnya tadi petang dan itu perintahkan oleh Rasul. Kemudian kalau zikir di luar itu bersafar, apakah diperintahkan atau tadi dibolehkan atau dilakukan oleh Rasul? Pertanyaan kedua adalah bagaimana kadar pahalanya zikir yang tadi petang, pagi, kemudian zikir sebelum sholat dengan zikir ketika kita di luar itu sudah safar misalnya. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Zikir itu dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah perintahkan untuk memperbanyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha
dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah Allah, sebutlah Allah dengan hati dan lisan kalian. Karena kata ulama, zikir itu dengan hati dan lisan. Bukan cuma dengan lisan, tidak dengan hati, bukan cuma dengan hati, tidak dengan lisan. Jadi dia dengan hati dan lisan. Zikir yang banyak. Ya, zikir yang banyak. Banyak itu apa? Nah, dalam ayat yang lain Allah sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi pada penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang ada akalnya. Ya, orang-orang yang kalau dibilang ada otaknya, yang otaknya dipakai gitu. Karena setiap orang ada otak, ya kan? Tapi tidak setiap orang pakai otaknya. Nah ini, siapa mereka yang orang-orang berakal yang itu? Kata Allah, alladzina yadhkurunallah, orang yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubim, sambil berbaring. Ada enggak posisi kita selain ini? Ya kan? Kalau enggak berdiri, duduk, berbaring, ada enggak yang terbang? Enggak ada. Naik mobil, duduk. Ya, jalan, berdiri. Apalagi tidur, berbaring. Ada nggak posisi kita selain ini? Ada nggak? Terjun ya posisi berdiri kan? Terjun bermayung. Ada mungkin berdiri dengan tangan, balik ya berdiri juga. Intinya apa? Intinya dalam setiap keadaan kita dianjurkan untuk berzikir. Nah, dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah SAW itu berzikir setiap saat. Kecuali apa? Kata ulama, dua keadaan. Ya, kecuali sedang di dalam toilet, sedang BAB atau BAK, ya. Tapi itu pun tidak menutup kesempatan untuk berzikir dengan hati. Ya kan? Ketika BAB dengan BAK tetap dianjurkan berzikir dengan hati, walaupun dengan lisan tidak. Itu satu. Yang kedua, ketika berhubungan suami istri, iya, itu pun sama, tidak menutup kesempatan untuk berzikir dengan hati, walaupun tidak dengan lisan. Selain daripada itu, dengan hati dan lisan, dengan hati dan lisan. Ya, dengan hati dan lisan. Nah, kalau yang sebelum tidur, setelah tidur, kemudian naik kendaraan, kemudian setelah sholat, zikir pagi dan petang, itu memang zikir yang hampir sama seperti rawatib, yang sangat tidak layak bagi seorang mukmin untuk ditinggalkan. Tapi kalau selain daripada itu, ya pahalanya memang tidak sebesar seperti zikir-zikir yang kita anggap rawatib, tapi tidak layak juga untuk ditinggalkan. Terus semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Nah, beda dengan pembahasan kita tadi. Jadi kalau berzikir itu nggak perlu energi, ya kan? Berzikir, apalagi kalau misalnya cuma dengan hati, nggak perlu energi. Dengan hati itu tetap dapat pahala, apalagi dengan lisan. Ya, terus jadi amalan yang sama sekali nggak ada keluar energi, dan dianjurkan untuk memperbanyak terus menerus. Ya, ini faedahnya apa? Faedahnya salah satu asbab kita mendapat husnul khotimah, ya kan? Karena yang terbiasa kita sebut, ya Allah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ya, mungkin baca salawat. Nah, artinya apa? Kita akan dibimbing oleh Allah SWT dalam setiap saat. Tahu-tahu meninggal seperti itu. Nah, itulah makanya kata ulama, hati-hati kalau hobi nyanyi gitu. Coba lihat, ada kesamaan antara orang hobi berzikir dengan hobi nyanyi. Perhatian nggak? Ada kesamaan apa? Sering keluar spontan nggak sadar. Ya kan? Orang berzikir tuh
Subhanallah. Karena itu sudah jadi biasanya dia. Sampai akhir ajal menjemput dia baca itu. Nah, nyanyi itu seperti itu. Dan disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, banyak sekali orang yang hobinya nyanyi dapat su'ul khotimah. Menjelang ajal menjemput nyanyi dia. Ya kan? Nyanyi apa gitu, macam-macam. Dan orang yang suka mabuk, minum apa segala macam itu sering kali. Waliyadzubillah. Nah, ini itu faedahnya seperti itu. Ya, jelas ya? Ya. Tapi mungkin satu ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ibadah pahala. Iya. Apabila kita sholat menuju ke masjid, Iya. langkah kita kan dihitung dengan Pahala. kaki kanan Meningkatkan pahala, yang kaki kiri menghapuskan dosa. menghapuskan dosa. Seandainya kalau ini menggunakan kendaraan motor ini bagaimana Ustaz? Apakah pahalanya sama? Dihitungannya seperti itu. Iya. Tergantung. Maksudnya segini. Tergantungnya begini. Kalau jadi ada beberapa dalil yang harus disesuaikan pada tempat dan porsinya. Ya. Pertama, ada hadis Nabi yang berbunyi, inna ajraki ala qadri nasabiki. Pahalamu tergantung seberapa berat kepayahanmu, kesusahanmu, alias energi yang kan payah dan berat itu kaitannya dengan energi yang keluar, kalori yang terbakar, ya kan? Kira-kira lebih banyak kalori jalan apa kalori beng gitu, atau naik mobil gitu, ya kan? Lebih banyak jalan, ya kan? Itu tunggu dulu, itu satu dalil. Dan dalil-dalil yang semisalnya ada beberapa, tapi modelnya seperti ini. Ada dalil yang lain, ya, ada dalil yang lain. Allah berfirman, ma ja'allahu fid din min haraj. Di dalam agama itu Allah tidak menghendaki kepayahan untuk kalian. Nah, apakah dua dalil ini bertentangan? Tidak, ya. Tapi ada porsi, ada kondisi pada masing-masing tempat. Nah, ini kan saya. Nah, dalam kita kembali kepada pertanyaan tadi, seperti ini misalnya, kalau kita jaraknya dekat dari rumah, ya kan, jarak artinya lenggang kangkung jalan kaki, ya, seperti ini, mana yang lebih bagus? Nah, yang lebih bagus kita pakai dalil yang pertama, ya, kan nggak berat, ya kan, ayo kita jalan. Mana pahalanya lebih besar daripada kita naik motor? Pahala jalan, ya kan. Tapi kalau rumah kita agak jauh, 1,5 kilo, ya kan. Kalau kita maksain jalan kaki, orang sudah selesai sholatnya. Nah, ketika ini mana yang lebih bagus? Ya kan? Ambil sepatu buat running, pakai ini sprint gitu. Mana yang lebih bagus? Ya lebih bagus naik kendaraan. Nah, jadi masing-masing dalil tadi sesuai pada tempat dan porsinya gitu. Jadi kadang-kadang kita pakai dalil yang pertama, kadang-kadang kita pakai dalil yang kedua, dan itu tidak kontradiksi. Cuman bagaimana kita bisa memahami dan menempatkan makna yang dimaukan daripada dalil tersebut. Jelas ya? Ya. Kalau di hybrid bisa Ustaz. Apa? Di hybrid. Digabung. Lumayan jauh Ustaz. Ya. Mampir di pos satpam. Ya. Enggak, yang natural aja. Paling tidak. Mendapatkan pahalanya itu Ya. sama menghapuskan dosanya. Enggak, artinya gini. Artinya jangan dikira orang yang naik mobil juga enggak dapat seperti itu. Dapat juga. Iya, jadi Tapi kalorinya tadi berkurang. Iya, tapi kan karena kondisi, situasi dan kondisi yang
yang menjadikan seperti itu ya, dia qadar Allah dia punya rumah agak jauh, qadar Allah dia punya rumah agak dekat gitu kan. Kan kita tidak, awalnya kan kita tidak memilih secara spesifik gitu kan. Ya sebenarnya ya Allah kasih rumah kita di situ, rumah kita di sini. Jadi jangan khawatir. Artinya Allah Maha tahu apa namanya sebenarnya apa yang terjadi pada situasi dan kondisi yang ada pada kita seperti itu. Ya. Ya, jadi jangan khawatir. Ya. Oh, Bapak itu jangan dekat ya, Pak. Hah? Dekat rumahnya. Oh dekat. Pertama lebih sehat, yang kedua lebih besar pahalanya insyaallah. Baik, insyaallah. Wa antum jazakallahu khairan. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.